Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nalki marrah ma'i ma'aman ma'a Ustadz Faizan. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang surga dan neraka. Ada yang sudah tahu apa itu surga, apa itu neraka? Langsung saja kita akan belajar hal-hal yang berhubungan dengan surga dan neraka. Sekarang kalau ada pertanyaan, kapan sih kita berada di surga atau neraka? Kapan kita masuk surga? Kapan kita masuk neraka? Anak-anak, lihat fase perjalanan kita bisa sampai ke surga ataupun bisa sampai ke neraka. Naudzubillah. Jadi semoga perjalanan kita nanti akhirnya berada di surga. Amin, Allahumma amin. Perhatikan anak-anak. Sekarang di fase perjalanan ada yang namanya alam roh, alam sebelum kalian berada di kandungan. Setelah itu ada kandungan. Setelah kandungan, setelah dilahirkan, kalian berada di alam dunia. Alam yang kita tempati sekarang ini namanya alam dunia. Jadi kita itu berada di fase ketiga, fase alam dunia. Setelah itu, setelah kita meninggal, kita akan masuk kepada fase alam kubur. Setelah itu ada kehancuran alam semesta yang kita kenal dengan hari kiamat. Setelah itu ada fase hari kebangkitan. Jadi setelah semua umat, semua yang ada di muka bumi ini dihancurkan, dimusnahkan dengan adanya hari kiamat, lalu ada yang namanya hari kebangkitan. Setelah itu semua manusia dikumpulkan di suatu tempat yang namanya padang mahsyar. Jadi tempat kebangkitan manusianya itu dikumpulkan di suatu tempat yang namanya padang mahsyar. Setelah itu ada yang namanya fase syafaat. Fase syafaat ini hanya khusus bagi umat Nabi Muhammad, umat-umat yang beragama Islam, yang beramal soleh, yang bertakwa kepada Allah, melaksanakan semua perbuatannya, menjauhi semua larangannya. Setelah fase syafaat ada yang namanya hisab. Apa hisab, Ustadz? Hisab ini adalah perhitungan. Jadi amal baiknya berapa kalian dihitung, amal buruknya berapa kalian dihitung. Namanya adalah fase hisab. Setelah itu penyerahan catatan amalan. Setelah dihitung amal baiknya ada berapa, amal buruknya ada berapa, kemudian amal-amal yang sudah dihitung ini masuk kepada fase penyerahan catatan amalan. Baru setelah itu semuanya masuk kepada mizan. Apa mizan? Mizan ini adalah timbangan anak-anak. Jadi nanti amal baiknya atau amal buruknya yang lebih berat. Kalau amal baiknya yang lebih berat, insya Allah kita akan masuk ke surga, maka kita patut berbahagia. Tapi kalau amal buruknya yang lebih berat daripada amal baiknya di fase mizan ini, naudzubillah, kita akan masuk neraka. Maka dari itu, selama kita masih di alam manusia, alam dunia, kita perbanyak ibadah kepada Allah. Baru setelah mizan sudah dihitung, sudah ditimbang amal baik amal buruknya, kalian akan melewati telaga. Setelah melewati telaga ada sirat. Sirat ini jembatan yang menentukan kalian masuk surga atau masuk neraka. Nah, jembatan ini sebagai penentuan terakhir. Kalau kalian masuk surga karena amal baiknya berat, insya Allah jalan di jembatan ini jalannya itu akan baik-baik saja, akan bahagia karena pada akhirnya akan masuk surga. Tetapi sebaliknya, kalau amal buruknya lebih berat dari amal baiknya, maka
kalian akan melewati jembatan ini dengan sengsara yang akhirnya akan tiba ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Intinya, selama kita masih berada di alam dunia, kita perbanyak ibadah kepada Allah, kita takwa kepada Allah. Sekarang kita membahas neraka. Kalau kemarin anak-anak kita sudah mengetahui apa itu surga, sekarang kita akan belajar apa sih neraka. Neraka adalah tempat penyiksaan yang amat pedih. Neraka ini diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak beriman, suka berbuat maksiat dan berbuat dosa. Jadi intinya anak-anak, neraka ini merupakan tempat penyiksaan yang sangat seram. Jadi tempat penyiksaannya ini sangat buruk sekali sehingga manusia tidak bisa terpikirkan, tidak bisa terbayangkan neraka itu seperti apa sih. Dari saking seramnya neraka, dari saking buruknya neraka, kita tidak bisa membayangkan penyiksaan seperti apa yang ada di neraka. Ingat, neraka ini diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak beriman, orang yang suka berbuat maksiat, orang yang suka berbuat dosa. Contohnya apa? Tidak jujur, sering bohong, sholatnya telat, tidak pernah ngaji. Nah, ini salah satu tanda orang yang nantinya akan masuk neraka. Nah, sekarang kita akan belajar nama-nama neraka. Di sini anak-anak, neraka dibagi menjadi 7. Jadi neraka itu ada 7 tingkatan. Kalau kemarin surga ada 8 tingkatan, kalau neraka ada 7 tingkatan. Yang pertama, neraka yang paling tinggi namanya Jahim. Untuk siapa Jahim ini? Jahim diperuntukkan untuk orang-orang yang musyrik. Masih ingat musyrik? Musyrik itu menyekutukan Allah, tidak percaya bahwa Allah adalah Tuhan kita. Lah nanti di neraka Jahim ini mereka diapakan? Jadi orang-orang yang di dunia mereka itu menyembah sapi atau menyembah patung, maka nanti sapi atau patung tersebut akan menyiksa mereka. Jadi apa yang mereka sembah selain Allah di dunia ini malah balik menyiksa mereka. Ini hukuman bagi orang-orang yang musyrik kepada Allah. Di bawahnya lagi ada neraka namanya Sakor. Neraka Sakor ini untuk siapa? Neraka Sakor untuk orang-orang yang munafik. Maksudnya bagaimana? Orang yang mendustakan atau tidak taat kepada Allah. Mereka itu orang munafik ini anak-anak sebenarnya paham bahwa Allah itu sudah menentukan hukum Islam melalui Nabi Muhammad, tetapi mereka malah meremehkan, mereka malah mempermainkan hukum Islam. Nah, ini ciri-ciri orang munafik. Mereka percaya bahwa Allah itu sudah menetapkan hukum Islam, tetapi mereka malah meremehkan, mempermainkan. Jadi tempatnya mereka nanti adalah di neraka Sakor. Di bawahnya lagi ada neraka namanya Lazza. Untuk siapa Lazza? Lazza ini diperuntukkan untuk orang-orang yang membelakangi atau berpaling dari agama, orang-orang yang murtad, orang-orang yang tidak percaya agama Islam, dan orang-orang yang mengumpulkan harta bendanya lalu menyimpannya. Jadi 2 tipe orang ini nanti akan dimasukkan ke neraka yang namanya Lazza. Di bawahnya lagi ada neraka namanya Hutama. Untuk siapa neraka Hutama? Hutama ini hampir sama dengan Lazza. Jadi orang-orangnya itu hampir sama. Hutama ini ditempati orang yang suka mengumpulkan harta, orang yang serakah, orang yang menghina orang miskin, orang yang berpaling dari agama, orang yang tidak mau bersedekah dan tidak mau membayar zakat. Dan juga lagi ketika dia melihat orang miskin minta bantuan, ketika ada orang-orang yang tidak mampu minta bantuan, mereka malah
menggunakan atau memasang wajah yang kesal, memasang wajah yang masam. Nah, ini tidak boleh. Kalau ada orang yang benar-benar tidak mampu, orang-orang yang benar miskin minta bantuan, maka hendaknya kita membantu, bukan malah acuh tak acuh, bukan malah memarahi atau memasang raut wajah yang kesal. Jadi kalau ada orang yang seperti ini, nanti tempatnya di neraka yang namanya Hutama. Jadi di tingkatan ke-6 itu, dari tingkatan neraka ini anak-anak, sudah hampir ke bawah, ada neraka namanya neraka Sa'ir. Neraka Sa'ir ini khusus neraka bagi orang-orang kafir, atau orang-orang selain orang kafir juga orang-orang yang memakan harta anak yatim. Jadi dua orang ini nanti tempatnya khusus di neraka Sa'ir. Perlu diperhatikan, kafir berasal dari kata kufur, artinya ingkar atau menolak. Menolak apa? Menolak kebenaran bahwa Allah Tuhan kita dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Di bawahnya lagi ada neraka, ini sudah hampir ke bawah anak. Sudah hampir neraka yang paling bawah. Ada neraka namanya neraka Wail. Neraka Wail ini untuk siapa? Untuk pengusaha atau pedagang yang sering tulas. Tulas itu sering bohong anak-anak. Jadi sering sekali bohongnya. Mereka itu sering mengurangi timbangan, sering menaikkan harga berlipat-lipat. Intinya apa yang mereka dagangkan, apa yang mereka simpan, apa yang mereka kurangi dari timbangan tersebut malah nanti akan menyiksa mereka sendiri. Nanti semuanya itu dimasukkan ke dalam mulut mereka. Ini merupakan siksaan bagi orang-orang pedagang yang suka berbohong. Jadi nanti semua jenis dagangannya dimasukkan ke mulut mereka sebagai azab atas dosa-dosa mereka. Dan yang terakhir, yang paling bawah, yang paling panas, yang paling menyeramkan anak-anak, ini sudah berada di paling ujung, paling bawah. Kalau surga kemarin, surga paling enak itu namanya surga Firdaus. Lah di neraka ini, neraka paling menyeramkan, ada neraka namanya Jahannam. Ini merupakan neraka paling menyeramkan anak-anak. Jadi neraka yang paling sakit siksaannya, paling pedih siksaannya. Neraka Jahanam ini untuk siapa? Neraka Jahanam ini untuk orang-orang pengikut setan, tidak patuh kepada Allah, sering ingkar kepada perintahnya. Jadi nanti itu tempatnya langsung diletakkan di paling bawah, namanya neraka Jahanam. Nah ingat, ini namanya sudah sangat menyeramkan ya, Jahanam anak-anak. Alhamdulillah anak-anak, tadi kita sudah belajar nama-nama neraka. Kemarin kita juga sudah belajar nama-nama surga. Sekarang kita tinggal pilih, kita mau menuju surga atau mau menuju neraka. Kita sudah harus menentukan dari sekarang. Jadi kalau ingin masuk surga, sholatnya yang rajin, ngajinya yang rajin, tidak suka berbohong, apalagi banyak, pokoknya kelakuan perbuatan yang baik. Tetapi kalau kalian ingin masuk neraka, sering tidak sholat, sering tidak ngaji, sering berbohong, ini merupakan tanda-tanda orang yang mau masuk neraka. Maka dari itu anak-anak, tentukan mulai sekarang kalian ingin menuju surga atau mau menuju neraka. Sudah dulu pembelajaran kita untuk hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.